Love Alarm Season 2. Drama web Netflix Love Alarm 2 akhirnya tayang kembali setelah menunggu kurang lebih 2 tahun lamanya. Meski sempat tertunda, akhirnya Love Alarm Season 2 tayang pada tanggal 12 Maret 2021. Cinta segitiga dan cinta yang menggantung membuat para pecinta drama menunggu bagaimanakah akhir dari kisah Love Alarm. Cerita Love Alarm 2 berkisah tentang pengembang yang tidak dikenal merilis aplikasi yang akan memberitahu pengguna jika seseorang dalam jarak 10 meter memiliki perasaan romantis untuk mereka. Setelah 4 tahun terciptakan aplikasi ponsel Jo Alarm, orang-orang sudah mulai terbiasa menggunakan Jo Alarm versi 2. Sekarang aplikasi yang sudah diperbarui itu punya fungsi lain, yakni dapat melihat 2 daftar sekaligus. Yang satu untuk orang yang mungkin suka pada kita, dan satunya lagi untuk orang yang akan kita sukai. Akibat dari Jo Alarm versi baru ini, tentu hubungan gadis cantik bernama Kim Jojo dan Hyeyoung mengalami perubahan. Karena Jojo muncul pada daftar orang yang akan menyukai Jo Alarm milik Hyeyoung. Saat Jojo berdampingan dengan Hyeyoung, ia akan merasa kesepian jika Hyeyoung tidak membunyikan love alarmnya. Jojo mulai merasakan keadaan yang dialami Hyeyoung. Bagaimana tidak, Hyeyoung selalu membunyikan love alarmnya, tapi Jojo tak pernah sekalipun membunyikan love alarm milik Hyeyoung. Hal tersebut dikarenakan perisai di ponselnya tidak bisa ia matikan. Perisai yang diberikan Dugu hanya bisa dimatikan oleh si pengembang. Jojo heran, karena yang selalu muncul di televisi bukanlah Dugu. Tapi Jojo percaya bahwa si pengembang yang sebenarnya adalah Dugu. Sehingga Jojo berusaha mencari alamat Dugu dengan mendatangi sekolah SMA mereka dahulu. Namun, tak disangka-sangka, Jojo tak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya saat SMA yang bernama Sun-oh. Jojo berusaha untuk tidak peduli saat Sun-oh menanyakan kabarnya dan kabar Hyeyoung. Jojo lalu fokus mencari alamat Dugu ke ruang guru. Jojo terkejut saat diberitahu bahwa ternyata Dugu sudah meninggal dunia. Jojo hanya bisa menangis, mengingat bahwa love alarmnya tak akan bisa membunyikan love alarm milik orang lain. Jojo meluapkan kesedihannya dengan bertemu Hyeyoung dan bersenang-senang bersama Hyeyoung. Tapi tiba-tiba Hyeyoung mengatakan bahwa Jojo tak perlu terbebani oleh perasaan Hyeyoung kepadanya. Jojo menjadi terus mengingat perkataan itu dan semakin bersemangat mencari tahu siapa pengembang love alarm yang sebenarnya. Jojo terus-menerus mengirim pesan kepada si pengembang love alarm. Sampai tiba-tiba Jojo mendapat balasan dari si pengembang yang bernama Brian John dan mengundangnya pergi ke kantor Love Alarm untuk menemuinya. Benar saja, saat bertemu Jojo langsung mengatakan tujuannya untuk menghilangkan perisai di Love Alarmnya. Tapi Brian John mengatakan bahwa perisai tersebut tak akan bisa dihilangkan karena Dugu telah tiada. Mendengar hal itu, Jojo hanya bisa pasrah dengan apa yang ia alami. Di tempat lain ada Sun-oh yang tidak sengaja mendengar percakapan antara Jojo dan Brian John. Sehingga kini Sun-oh tahu alasan Jojo tak membunyikan love alarmnya. Sun-oh pun meminta penjelasan kepada Jojo. Lalu Jojo mengatakan bahwa ia membuat perisai itu karena Sun-oh. Tapi sekarang ia ingin menghapus perisai itu untuk Hyeyoung. Ternyata jawaban Jojo tak membuat Sun-oh puas. Karena menurut Sun-oh, Jojo masih menyukainya. Kini Jojo merasa bahwa perisai yang ada di love alarmnya membebani Hyeyoung dan Sun-oh. Tapi di sisi lain, Jojo mulai mempertanyakan hubungannya dengan Hyeyoung. Jojo mulai merasa resah jika Hyeyoung berbohong padanya. Bahkan Jojo ingin selalu di samping Hyeyoung saat Hyeyoung tengah mendapat masalah. Sehingga Jojo menemani Hyeyoung menyelesaikan masalahnya dengan sang ayah. Hyeyoung yang tidak pernah tahu bagaimana wajah ayahnya. Kini dia berhadapan dengan pria tidak baik yang ternyata ayahnya.
Hye-young sangat kecewa dan menolak untuk mengeluarkan ayahnya dari penjara. Tapi untung saja ada Jojo yang tetap di sampingnya dan memeluknya. Hye-young menjadi lebih tenang dengan kehadiran Jojo. Sekarang Jojo sudah terbiasa untuk selalu mengirim pesan untuk Hye-young. Bahkan mereka selalu bertemu setiap harinya. Hingga suatu pagi, seperti biasa, Jojo membuat janji untuk bertemu dengan Hye-young. Namun ternyata ada Sun-oh yang mengikuti Jojo pergi kuliah. Sun-oh mengikuti Jojo sampai ke dalam kelas dan menggegerkan seluruh mahasiswa yang ada. Semua terkesima dan bingung mengapa Sun-oh mengejar Jojo, padahal Sun-oh memiliki kekasih. Tapi Jojo pergi dan Sun-oh mengikutinya. Keinginan Sun-oh yaitu ingin mengetahui alasan Jojo memasang perisai di Love Alarm. Sehingga kini Sun-oh hanya akan mempercayai mata Jojo saja. Sun-oh mencoba mencium Jojo dengan perlahan, tapi Jojo tak menghindarinya. Sun-oh semakin yakin bahwa Jojo masih menyukainya. Di tempat lain, Hye-young yang tengah melihat Jojo di Love Alarm-nya merasa sangat sedih karena tiba-tiba Love Alarm Jojo menghilang dari daftar yang mungkin akan menyukainya. Di sisi lain, setelah ciuman itu, yang ada di pikiran Jojo hanyalah Hye-young. Jojo merasa bersalah akan apa yang ia lakukan. Ia langsung menemui Hye-young dan memeluknya sambil menangis. Dari atas gedung terlihat Brian Chon yang memandangi Jojo dan Hye-young yang tengah berpelukan di bawah derasnya hujan. Tidak lama kemudian tiba-tiba video kehadiran Sun-oh menemui Jojo tersebar di media sosial. Semua mahasiswa memandangi Jojo dengan sinis. Jojo pun pergi meninggalkan kampus. Begitu juga dengan Hye-young dan Sun-oh yang sangat kaget dengan video tersebut. Mereka berdua berusaha mencari Jojo. Hye-young yang tengah emosi langsung memukul Sun-oh. Begitu juga Sun-oh yang langsung membalasnya. Tak ingin berlama-lama berkelahi dengan Sun-oh, Hye-young pergi untuk pulang. Ternyata Jojo sudah menunggunya dengan wajah yang sangat memelas. Ternyata Jojo sangat takut bahwa Hye-young akan kecewa padanya. Tapi yang dirasakan Hye-young hanyalah kekhawatiran. Setelah semuanya terasa lebih baik, Jojo pulang kembali ke rumahnya dan mendapati foto-fotonya bersama Hye-young. Jojo langsung berlari dan menemui Hye-young. Jojo meminta Hye-young untuk jangan mendekatinya karena Jojo ingin membunyikan Love Alarm milik Hye-young. Setelah aplikasi tombak untuk menghancurkan perisai diberikan oleh orang tak dikenal, kini Hye-young dan Jojo bisa saling membunyikan Love Alarm mereka. Kebahagiaan yang dirasakan Hye-young terwakilkan dari air matanya dan senyum yang penuh haru. Love Alarm yang dibunyikan Jojo dan Hye-young ternyata terdeteksi pihak Love Alarm, terutama Brian Chon. Sehingga Brian Chon menjadi penasaran, dari manakah Jojo mendapatkan tombak tersebut. Brian Chon langsung mendatangi tempat Dugu berada. Tetapi saat ia datang, Dugu sudah tidak ada lagi di tempat tersebut. Sehingga Brian Chon pergi menemui Jojo untuk menanyakan keberadaan Dugu. Jojo jauh lebih bingung karena Jojo mengira bahwa Dugu telah meninggal. Brian Chon tampak tidak mempercayai Jojo. Ia juga penasaran alasan Jojo menggunakan perisai untuk Sun-oh. Brian Chon ingin mengetahui kebenaran yang dirasakan oleh Jojo. Karena Jojo menggunakan aplikasi tersebut sesuka hatinya, tidak sesuai dengan perasaan yang sesungguhnya. Di sisi lain, ternyata Hye-young mendengar semua percakapan antara Jojo dan Brian Chon. Dan hal itu membuat Hye-young kecewa. Hye-young pergi mendatangi Sun-oh untuk menanyakan tentang perisai dan tombak yang dimiliki oleh Jojo. Tapi Sun-oh tak bisa menjelaskan apapun. Sampai tiba-tiba Jojo terkena skandal. Karena akun Instagram senandung bulan miliknya menjadi masalah besar.
Seorang menganggap bahwa postingan yang dibuat Jojo merupakan ramalan, sehingga terjadi pembunuhan demi mengabulkan ramalan dari akun Jojo. Jojo menjadi bahan perbincangan di berbagai media massa, sehingga Jojo memutuskan untuk pergi menuju Pulau Jeju, tempat masa kecilnya. Sebelum pergi, Jojo menyempatkan diri untuk menemui Sun-oh dan menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Mereka pun mengenang masa-masa mereka bersama saat SMA dan berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Di sisi lain, Hyeyoung tengah bersama Dugu. Ternyata Dugu berusaha untuk meyakinkan perasaan Jojo kepada Hyeyoung. Setelah mendengar itu, Hyeyoung mulai merasa bahwa Jojo tulus kepadanya. Sesampainya di Jeju, Jojo mengikuti lomba lari maraton dan membuatnya mengingat kejadian yang ia alami saat kecil. Jojo berusaha untuk berdamai dengan dirinya yang dahulu, karena apa yang ia alami rasanya terlalu berat. Saat hampir sampai finish, Jojo dikagetkan dengan kehadiran Hyeyoung. Mereka saling peluk untuk meluapkan rindu dan menenangkan hati Jojo. Di sisi lain, Dugu mulai menampakkan diri. Sebelumnya ia tak pernah muncul dikarenakan ia koma bertahun-tahun, dan ketika sadar ia dikagetkan dengan keadaan love alarm yang dikembangkan oleh kakaknya. Sekarang tujuan Dugu ialah menghapus love alarm 2. Di tempat lain, Sun-oh sudah mulai berusaha untuk mencoba mencintai kekasihnya. Sun-oh akan terus berusaha agar nanti love alarm miliknya yang menentukan perasaannya kepada kekasihnya. Begitu juga dengan Jojo dan Hyeyoung yang sekarang semakin dekat dan selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Meskipun sebelumnya banyak keraguan di antara keduanya, tapi sekarang Jojo dan Hyeyoung sudah yakin bahwa mereka memang pantas bersama.